Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hairuni Nur Hamidah, M. Wahyu, dan Nur Aisyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi pendapatan. Masalah terkait teoritis pendapatan. Ada 4 bagian yang menjadi masalah teori terkait teoritis pendapatan. Yang pertama adalah definisi, yang kedua ada pengakuan, yang ketiga ada saat pengakuan, yang keempat ada prosedur pengakuan. Di mana definisi yang harus dicari tahu adalah apa karakteristiknya, sedangkan pengakuan yang harus dicari tahu adalah apa kriteria pengakuannya. Yang ketiga, saat pengakuan yang harus dicari tahu adalah kapan diakuinya, dan yang keempat adalah prosedur pengakuan, apa kegiatan yang memicu pencatatannya. Definisi pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengirim barang, pemberi jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi, maka pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Definisi pendapatan. Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bertanggung pada jenis pekerjaannya. Surkatawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan. Bahwa seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya, sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik. Akan tetapi, setelah adanya penambahan pendapatan, maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik. Karakteristik pendapatan. Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi dari sudut akuntansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang berasal. Dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. Karakteristik pendapatan dibagi menjadi 2 karakteristik, yaitu yang pertama, jika bertambah saldonya harus dicatat di sisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut. Yang kedua, jika berkurang saldonya harus dicatat di sisi debit. Setiap pencatatan di sisi debit berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut. Karakteristik pendapatan adalah 1. Bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba. Bahwa pendapatan itu sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan pokok tersebut pada dasarnya berada di bawah kendali manajemen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aisyah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari dunia. Pemikiran dan kriteria pengakuan pendapatan. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah pada saat menentukan dan pengakuan pendapatan. Pendapatan dapat diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan, kenangan paragraf 82 menjelaskan pengertian pengakuan adalah sebagai pengakuan atau recognition adalah proses pencatatan dan pelaporan suatu pos keuangan di dalam laporan keuangan.
Pengakuan recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengukur dari dan atau ke dalam perusahaan, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, Ya udah. Landasan pemikiran dan kriteria pengakuan pendapatan ada 4 yang dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui. Yang pertama itu definisi item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi dalam suatu dari 7 unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Yang kedua, dapat diukur item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yakni karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasikan dan diukur. Contohnya biaya historis, biaya sekarang ini, nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai sekarang. Yang ketiga, relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar, dapat diakui dan netral. Dapat diuji dan netral. Selanjutnya, Ren. Selanjutnya. Kriteria dari pengakuan pendapatan didasarkan atas kebutuhan akan informasi yang relevan dan andal. Informasi yang relevan diharapkan memiliki manfaat prediktif dan manfaat umpan balik pada saat yang sama dan disampaikan pada waktu yang tepat. Begitu juga dengan informasi yang andal akan menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi sehingga pemakai tergantung pada kepercayaannya pada data yang disajikan. Kemampuan dari akuntansi member suatu informasi yang dapat dilihat dari kemampuannya untuk memberikan konsep pengakuan pendapatan dengan tetap sehingga membantu para pemakai dalam mengambil keputusan. Suatu pendapatan dikatakan telah terrealisasi jika telah terjadi suatu pertukaran produk atau jasa hasil kegiatan perusahaan, dan pendapatan tersebut telah berjalan dan secara substansial telah selesai, sehingga suatu unit usaha berhak untuk menguasai manfaat yang terkandung dalam pendapatan. Landasan pemikiran dan kriteria pengakuan pendapatan, dan menurut SAK nomor 23, kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi. Namun dalam keadaan tertentu perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut terhadap komponen-komponen yang diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Kriteria kita pada selanjutnya. Runi selanjutnya. Menurut Runi, Run, Oke, bisa dilanjut.
dan menurut Belkoy tahun 2006 281 pengakuan pendapatan diakui atas dasar yang pertama dasar akrual atau akrual bisnis, akrual basis. Pada dasar akrual ini pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa pendapatan sebaliknya dilaporkan selama produksi. Pada akhir produksi, pada saat penjualan produk atau pada saat penagihan penjualan, pendapatan diakui pada periode terjadinya transaksi pendapatan. Jadi dalam transaksi penjualan atau penyerahan barang dan jasa yang dilakukan walaupun kas belum diterima, maka transaksi tersebut sudah dicatat dan diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dan ini jurnalnya yang pada saat diakui pendapatan yang ditandai dengan perpindahan pemilik dari penjual ke pembeli. Terus selanjutnya, Run. Dan yang kedua, pengakuan pendapatannya yaitu dasar kejadian penting pengakuan pendapatan dipicu oleh kejadian penting dalam siklus operasi. Cash basis atau dasar tunai adalah apabila pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Ini berarti dengan penggunaan dasar tunai atau cash basis yang murni atau pure basis diperhitungkan berdasarkan penerimaan atau pengeluaran kas. Ini berarti dengan pengakuan dasar tunai dan cash basis yang murni atau pure basis. Pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu. Masuk slide 13 ya. Saya akan melanjutkan dari punya Aisyah. Untuk jurnal, pencatatan pada saat pendapatan dan kas diterima. Next, Run. Dari dua dasar pengakuan pendapatan di atas, akan dijelaskan lebih terperinci seperti di bawah ini. A. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan ini sering disebut dengan point of scale atau titik penjualan. Pendapatan dari penjualan barang biasanya dianggap realisasi pada waktu produk yang dijual telah meninggalkan perusahaan dan diganti dengan sesuai aset yang lain. Pada saat itu, harga jual disepakati, pembeli mendapatkan hak kepemilikan atas barang tersebut, dan penjual mempunyai klaim atau tuntutan yang sah terhadap pembeli. Next. Oke, udah. B. Pengakuan pendapatan pada sebelum penjualan atau penyerahan dalam situasi tertentu, pendapatan dapat diakui pada saat sebelum penjualan atau penyerahan, di mana aktivitas pemerolehan pendapatan yang berhubungan dengan jangka waktu, serta jumlah pendapatan yang harus diakui dalam proses atau aktivitas produktif. Dalam hal semacam ini, melaporkan pendapatan sebelum terjadinya penyerahan barang berdasarkan kontak akan lebih bermanfaat. Misalnya kontrak jangka panjang di mana dalam pengakuannya menggunakan metode persentase penyelesaian atau kontrak selesai. Next. C. Pengakuan pendapatan pada saat sesudah penjualan atau penyerahan pendapatan diakui setelah penyediaan jasa dan penyerahan barang benar terjadi. Namun dalam beberapa kasus, transaksi yang berhubungan dengan upaya untuk memperoleh pendapatan yang menyangkut ketidakpastian dengan penerima kasnya. Adanya ketidakpastian yang besar dalam penerimaan kasnya. Sebentar ya, ini laptopnya ada banget ya tuh. Mohon maaf, Ayu tadi slide keberapa? Ayu.
15 Run, 15. 15 ya? Iya. Makan. Aduh, C. Pengaku di laptopnya aku nggak ngerti loh ini. Sorry ya, Win. Saya. Mohon maaf ya, Pak. Ada lanjut? C. Pengakuan pendapatan pada saat sesudah penjualan atau penyerahan pendapatan diakui setelah penyediaan jasa dan penyerahan barang benar terjadi. Namun dalam beberapa kasus, transaksi yang berhubungan dengan upaya untuk memperoleh pendapatan yang menyangkut ketidakpastian dengan penerima kasnya. Adanya ketidakpastian yang besar dalam penerimaan kasnya membuat pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang dan jasa. Next, Run. Run. Jadi next. Oke. D. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan khusus. Penjualan khusus atau konsiasi mengakui pendapatan setelah konsignor menerima pemberitahuan penjualan dan dilakukan pengiriman kas dari konsigne. Next. Kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah. Sorry ya, Pak. Kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam bentuk buku pedoman akuntansi manual atau accounting manual. Dan yang terakhir, sifat dan prosedur pengakuan pendapatan dapat diklasifikasi ke dalam beberapa alternatif. Yang pertama, pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Yang terakhir, pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh WP untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Sekian dari presentasi kelompok 3. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, Dana. Siapa yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Nama saya Alfiansyah dari kelompok 1 ya. Suara saya jelas? Jelas. Jelas-jelas, Pi. Yang dimaksud dengan consignee itu apa ya? Terus hubungannya consignee itu sebagai apa gitu? Antara si penerima pendapatan dan si yang memberikan pendapatan. Ada lagi yang Apa bertanya? tadi pertanyaannya? Oh, yang dimaksud dengan consignee itu apa? Kemudian hubungannya consignee itu dengan
si penerima pendapatan dan si pemberi pendapatan itu apa gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Alpiansa dari kelompok 1. Pi, boleh diulangin sekali lagi, Pi, pertanyaannya? Pertanyaannya itu apa sih yang dimaksud dengan consignee itu? Terus apa hubungannya consignee itu antara si penerima pendapatan dan si pemberi pendapatan? Oke. Kalau consignee itu, kalau untuk definisinya, dia itu kayak si penerima atau kayak tempat penitipan barang yang akan dijual oleh si konsignor. Sedangkan konsignor itu dia kayak pemilik barang. Dan si konsignee itu dia penerima atau penjual barang gitu. Jadi kalau definisi dari konsignee itu dia kayak si penerima atau si penjual barang. Dan hubungannya ke sorry tadi apa hubungan kemana Pi tadi? Hubungan antara si penerima pendapatan dan yang memberikan pendapatan. Oke. Itu jadi hubungannya itu kayak antara si konsigne ke konsignor. Tadi kan kalau konsignor itu kan dia yang pemilik barang. Sedangkan si konsigne itu dia yang penjual barang. Jadi barang yang udah terjual itu ibaratnya kayak hasilnya itu akan diberikan ke konsignornya gitu, ke pemilik aslinya gitu. Gimana? Izin menambahkan, Bang? Untuk saudara Alpiansa, jelas? Masih belum jelas sih maksudnya gimana. Belum jelas ya, gini. Saya kasih contoh sedikit. Ibaratnya konsignee ini kayak agen, konsignor itu distributor. Nah, konsignee ini orang yang menerima barang dari distributor. Gitu. Nah, dari mana hubungannya itu bisa ada ke materi pendapatan? Karena si konsignee ini kan menjualkan barang si distributor nih. Ini saya contohkan aja ya, saya ibaratkan supaya gampang diterima. Menjualkan barang si distributor, otomatis kan dari penjualan barang itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu yang dimaksud pendapatan, gitu. Jadi konsignee itu agen, konsignor itu pihak yang menjualkan barangnya gitu, kayak distributornya gitu. Jadi si agen menjualkan barang, dapat penghasilan, dan itulah yang dikaitkan dengan pendapatan. Ngerti atau belum paham? Kayak ibaratnya kayak distributor sama reseller gitu sih kurang lebih. Iya gitu, distributor atau agen gitu. Dia kan menjualkan barang si distributornya. Nah, dari hasil penjualannya itu kan bisa mendapatkan uang, atau uang itu kan istilahnya kalau dia akuntansi pendapatan. Pendapatan itu ya, makanya bisa dikaitkan dengan materi ini. Gitu. Konsignee itu kaitannya dengan pendapatan itu. Gitu. Bisa dimengerti? Baiklah, kalau gitu bisa dipahami. Terima kasih ya. Ada lagi yang ingin bertanya?
atau memberikan saran, pendapat, kritik dari presentasi kami. Kami persilakan buat teman-teman semua. Oke, nggak lagi ya? Nggak ada ya? Habis ya? Oke ya. Tadi terkait dengan pendapatan. Harusnya aset dulu nih. Aset kewajiban kan belum nih ya? Iya, Bapak. Belum ya? Cuman kami dari materi yang dibawa dari aset. Ya udah. Terkait dengan pendapatan ya. Jadi pendapatan itu tadi kata siapa tadi dibilang kelompok ini bahwasanya uang gitu. Pendapatan itu bukan harus uang aja ya Pak ya. Jadi pengakuan pendapatan itu bisa dia nanti berupa uang. Apabila nanti secara cash dia. Bisa juga nanti dia pendapatan belum tentu jadi uang dia. Ya berarti diakui nanti sebagai piutang ya. Atau bisa juga nanti pendapatannya sudah tapi uangnya belum dan dia nggak mau diakui ke laba rugi, maka pendapatan diterima di muka. Oke, ya. Jadi ada strategi untuk kenakalan. Jadi untuk biar supaya tidak full terkait di dalam laporan laba rugi, mungkin dia mau menghemat pajak, pendapatannya dibagi sebagian masuk ke pendapatan diterima di muka, masih dimasuk ke neraca bagian pasifah ya. Ada juga nanti diakuinya sebagai di laba rugi pendapatannya. Ada juga strategi seperti itu untuk nantinya menghindari pembayaran pajak yang cukup tinggi. Itu strategi orang perusahaan untuk menghemat pajaknya. Dari sisi pendapatan tadi sudah ya, bahwasanya pendapatan itu bisa diterima langsung ya, uang apapun atau tidak demikian ya, maka dia katakan piutang ya. Jadi belum jadi uang dia. Tadi terkait dengan pendapatan diterima muka. Pendapatan diterima muka itu berarti bukan dia diaku di laba rugi, ingat ya, tapi dia diaku jadi neraca di bagian pasifah. Ya, lawannya ya kas juga dia. Ya, lawannya kas juga dia. Jadi pada saat nanti diaku di dalam laba rugi, dia berpindah ke debit, pendapatannya ke laba rugi sebelah kredit. Jika seperti itu ya, terkait dengan penjurnan daripada laporan. Oke, mungkin ada yang mau diskusikan, silakan. Kalau masalah terkait dengan teori akuntansinya, terkait dengan skripsinya, nanti cari dengan terkait dengan teori pendapatan, teori dasarnya. Di sini memang betul nggak ada jurnalnya ya. Jika ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, oke. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi, silakan. Jadi gini Pak, misalnya kayak sebuah perusahaan menjual produk gitu lah. Misalnya produknya ibaratkan handphone. Misalnya dia menjual handphone, tapi handphone ini dia tidak, si pelanggannya ini atau customer-nya membeli barangnya itu tidak secara tunai atau cash, berarti kredit gitu ya. Berarti kan untuk perusahaan itu piutang. Berarti itu belum bisa dimasukkan kayak ke jurnal, belum bisa dibuat pendapatan gitu ya? Bisa.
Jadi gini ya, misalnya tadi siapa beli HP, ya. Pada saat itu kita anggaplah masuk DP.